Perkenalkan, nama saya Rahim Latifah dari kelas 10 TVA. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai komunikasi daring. Untuk soal yang pertama adalah, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang komunikasi daring. Nah, komunikasi daring sendiri merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan. Komunikasi daring ini mengacu kepada membaca, menulis, ataupun berkomunikasi melalui jaringan komputer. Dalam kata lain, kita bisa mengirim ataupun menerima pesan ataupun informasi melalui jaringan internet. Nah, untuk pengembangan pertama dari komunikasi daring sendiri berawal sejak tahun 1960-an, di mana peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim ataupun menerima pesan ataupun informasi melalui komputer. Nah, protokol tersebut dinamakan sebagai ARPANET. ARPANET ini diluncurkan pada tahun 1969 dan akhirnya berkembang menjadi internet. Nah, untuk soal yang kedua, jelaskan jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya. Untuk jenis-jenis komunikasi daring sendiri ada dua. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi ini biasanya menggunakan komputer sebagai medianya dan dilakukan secara serempak atau dalam waktu bersamaan, seperti contohnya teks, chat, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua ada komunikasi daring asinkron. Nah, untuk asinkron sendiri kebalikan dari sinkron tadi. Kalau sinkron tadi serempak, kalau ini nggak serempak. Contohnya kayak email dan lain-lain. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya, apa kelebihan komunikasi daring dibandingkan komunikasi konvensional? Nah, komunikasi daring ini pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan dibandingkan komunikasi konvensional. Untuk kelebihannya sendiri dari komunikasi daring, yang pertama, komunikasi daring ini bisa menghemat biaya kita. Kenapa bisa menghemat biaya? Karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk melakukan atau melaksanakan komunikasi maupun diskusi. Yang kedua, kita bisa melakukan komunikasi daring ini kapanpun dan dimanapun, asalkan kita memiliki jaringan ataupun kita memiliki media yang memadai untuk melakukan komunikasi daring ini. Nah, komunikasi daring ini juga bisa meningkatkan partisipasi anggota yang lain dan lain-lain. Masih banyak lagi kelebihan dari komunikasi daring ini. Ini ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah, sebutkan dan jelaskan komponen apa saja yang kita perlukan untuk melaksanakan komunikasi daring tersebut. Nah, untuk melaksanakan komunikasi daring tersebut, kita memerlukan 3 hal. Yang pertama adalah hardware. Apa itu hardware? Hardware merupakan perangkat keras yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan bentuknya secara nyata. Contohnya, seperti komputer, handphone, mikrofon, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah software. Apa itu software? Software merupakan perangkat lunak atau sebuah program yang akan menjembatani antara hardware dengan brainware. Nah, kemudian yang ketiga adalah brainware. Nah, yang termasuk komponen brainware ini adalah manusia itu sendiri. Karena manusialah yang akan menjalankan software dan hardware itu untuk melaksanakan komunikasi daring tersebut.